Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai prosedur penulisan, pemilihan, dan pemakaian bahan ajar. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang prosedur penulisan, pemilihan, dan pemakaian bahan ajar. Apa sih bahan ajar itu? Bahan ajar yaitu segala bentuk bahan maupun informasi secara tertulis maupun lisan dengan muatan kurikulum yang harus dipahami oleh siswa dalam pencapaian tujuan kurikulum. Kriteria dalam pemilihan bahan ajar. Kriteria dalam pemilihan bahan ajar itu ada dua. Yang pertama itu skop atau ruang lingkup bahan ajarnya. Yang kedua sequencing, yaitu urutan hierarki atau urutan dari atas ke bawah secara runtut. Yang pertama skop atau ruang lingkup bahan ajar. Nah, ini terdiri dari 4 cakupan. Yang cakupan pertama yaitu adanya judul, mata pelajaran, standar kompetensi, KI, dan KD. Untuk yang kedua, petunjuk pembelajarannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, adanya komponen atau kompetensi yang akan dicapai pada hari itu juga atau pada saat materi pembelajaran dilaksanakan. Nah, di mana konsep atau materi yang akan diberikan ke siswa itu mampu dikuasai oleh siswa tersebut. Dan isi materi pembelajarannya itu juga sesuai apa yang harus dikuasai oleh siswa nantinya. Dan yang keempat yaitu informasi dari media atau yang di luar dari pembelajaran. Misalnya anak-anak bisa belajar dari YouTube, dari TV ataupun hal yang sebagainya sebagai media pembelajaran mereka. Yang kedua, screening atau urutan hierarki dari bawah hingga ke atas dalam pemilihan bahan ajar. Yang pertama yaitu logika. Logika ini dimulai dari yang mudah hingga yang kompleks, di mana mereka menggunakan logika dalam mengamati, memahami, dan mencerna dari suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu psikologis. Ini kebalikannya dari logika ya, di mana ini yang kompleks itu menuju ke yang mudah dipahami. Misalnya menggunakan akal pikir mereka dengan pengalaman ataupun buku yang mereka baca selama ini. Yang ketiga yaitu historis, di mana ini semua sesuai dengan fenomena kesejarahan. Misalnya nih, dari asal mula penjajahan Belanda hingga merdeka sampai saat ini, bagaimana sih sistem pemerintahannya, gimana sih sistem ekonominya, gimana sih sistem kebudayaannya, pasti berbeda ya. Nah, itu adalah urutan-urutan kesejarahan. Yang keempat yaitu kronologis. Nah, kronologis ini menceritakan kejadian secara runtut, tapi di luar dari konteks kesejarahan. Misalnya terjadinya gempa atau terjadinya longsor di NTT kemarin, seperti itu. Yang kelima, kausal atau fenomena yang adanya sebab akibat. Misalnya nih, adanya kecelakaan. Ini kenapa ya awal mulanya? Apa yang menyebabkan? Oh, remnya blok. Akibatnya terjadi kecelakaan hingga menimbulkan satu korban jiwa, sehingga membuat jalanan menjadi macet atau menjadikan jalan itu buntu sehingga orang lain harus putar balik, seperti itu. Terus yang terakhir, yang keenam, spiral, yaitu fakta yang terlihat, di mana mereka itu misalnya mereka tahu proses tumbuhnya kecambah dengan menggunakan media kapas, atau proses tumbuhnya alpukat berawal dari biji alpukat menjadi pohon alpukat hingga menghasilkan buah alpukat. Aspek-aspek dalam pemilihan bahan ajar. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam bahan ajar, yaitu konsep. Konsep adalah suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian yang umum, misalnya sumber kekayaan alam yang dapat diperbaharui. Prinsip. Prinsip adalah suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau merupakan suatu petunjuk untuk membuat atau melaksanakan sesuatu.
Fakta. Fakta adalah sesuatu yang telah terjadi atau yang telah dikerjakan atau dialami. Proses. Proses adalah serangkaian perubahan, gerakan-gerakan, dan perkembangan. Nilai. Nilai adalah suatu pola, ukuran, atau merupakan suatu tipe atau model. Keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masita Sulaiman, NIM 12205193269. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penulisan bahan ajar. Menurut National Center for Competency Based Training 2007, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Pandangan dari ahli lainnya mengatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta suatu lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran atau teaching material yang disusun secara sistematis menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan, dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok bahasan tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lebih lanjut disebutkan bahwa bahan ajar berfungsi sebagai yang pertama, yaitu pedoman bagi pengajar yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai pedoman bagi mahasiswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, sebagai alat evaluasi pencapaian penguasaan hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar adalah bahan ajar visual, yaitu bahan ajar yang penggunaannya dengan indera penglihatan. Terdiri atas bahan cetak seperti antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, placard, foto atau gambar, dan non cetak seperti model atau maket. Terus kemudian bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang penggunaannya menggunakan indera pendengaran, yaitu ditangkap dalam bentuk suara, contohnya seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Selanjutnya yaitu bahan ajar audiovisual, yaitu bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indera pendengaran dan indera penglihatan. Contohnya seperti video, compact disc, film. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu bahan ajar multimedia interaktif, seperti computer assisted instruction, compact disc atau CD, multimedia, pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web. Bahan ajar memiliki fungsi strategis bagi proses belajar mengajar. Bahan ajar dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga guru tidak terlalu banyak menyajikan materi. Di samping itu, bahan ajar dapat menggantikan sebagian peran guru dan mendukung pembelajaran individual. Hal ini akan memberi dampak positif bagi guru karena sebagian waktunya dapat dicurahkan untuk membimbing belajar siswa. Dampak positifnya bagi siswa yaitu dapat mengurangi ketergantungan pada guru dan membiasakan belajar mandiri. Hal ini juga mendukung prinsip belajar sepanjang hayat. Bahan ajar adalah berbeda dengan buku teks. Bahan ajar yang baik dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip instruksional. Dosen dapat menulis sendiri bahan ajar yang ingin digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, dosen juga dapat memanfaatkan buku teks atau bahan dan informasi lainnya yang sudah ada di pasaran untuk dikemas kembali atau ditata sedemikian rupa sehingga dapat menjadi bahan ajar. Bahan ajar biasanya juga dilengkapi dengan pedoman untuk siswa dan guru. Pedoman berguna untuk mempermudah siswa dan guru untuk mempergunakan bahan ajar. Komponen utama bahan ajar adalah yaitu tinjauan materi yang pertama, kedua pendahuluan setiap bab, yang ketiga penutup setiap bab, yang keempat yaitu daftar pustaka, dan yang terakhir
yaitu senarai. Setiap komponen mempunyai sub-komponen yang saling berintegrasi satu sama lain. Susunan komponen-komponen dan sub-komponen bahan ajar sama dengan strategi pembelajaran yang lazim digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, masih pembahasan yang kedua yaitu bentuk tulisan bahan ajar. Nah, bentuk tulisan bahan ajar ini yang pertama ada bahan ajar tulisan sendiri. Nah, bahan ajar ini dapat ditulis sendiri oleh dosen sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain ditulis sendiri oleh dosen, dapat berkolaborasi dengan dosen lain untuk menulis bahan ajar secara kelompok dengan guru-guru bidang studi sejenis, baik dalam satu kampus atau tidak. Penulisan juga dapat dilakukan bersama pakar yang memiliki keahlian di bidang ilmu tertentu. Di samping penguasaan bidang ilmu untuk dapat menulis sendiri bahan ajar, diperlukan kemampuan menulis sesuai dengan prinsip-prinsip instruksional. Penulisan bahan ajar selalu berlandaskan pada kebutuhan mahasiswa, meliputi kebutuhan pengetahuan, keterampilan, bimbingan, latihan, dan umpan balik. Untuk itu, dalam menulis bahan ajar didasarkan kepada yang pertama yaitu analisis materi pada kurikulum, kedua rencana pembelajaran semester atau RPS, dan ketiga yaitu silabus yang telah disusun. Materi bahan ajar berupa pokok bahasan dan subpokok bahasan yang tercantum dalam program pembelajaran sesuai dengan silabus. Hasil penyusunan bahan ajar dari karya sendiri paling ekonomis walaupun beban tugasnya berat. Setiap bab berjumlah lebih kurang 15-25 halaman. Untuk pelajaran eksakta 10-20 halaman. Yang kedua itu bahan ajar hasil kemasan informasi atau teks. Dalam pengemasan informasi, guru tidak menulis bahan ajar sendiri dari awal, tetapi memanfaatkan buku-buku teks dan informasi yang sudah ada di pasaran untuk dikemas kembali sehingga berbentuk bahan ajar yang memenuhi karakteristik bahan ajar yang baik dan dapat dipergunakan oleh guru dan siswa dalam proses instruksional. Informasi yang sudah ada di pasaran dikumpulkan berdasarkan kebutuhan, kemudian ditulis kembali atau ulang dengan gaya bahasa yang sesuai untuk menjadi bahan ajar. Juga diberi tambahan kompetensi atau keterampilan yang akan dicapai. Bimbingan belajar, latihan, tes, serta umpan balik agar mereka dapat mengukur sendiri kompetensinya yang telah dicapai. Keuntungannya, cara ini lebih cepat diselesaikan dibanding menulis sendiri. Sebaiknya memperoleh izin dari pengarang buku aslinya. Jadi dalam penulisannya itu lebih baik memperoleh izin dulu oleh pengarang buku aslinya. Yang kedua yaitu penataan informasi atau kompilasi. Selain menulis sendiri, bahan ajar juga dapat dilakukan melalui kompilasi seluruh materi yang diambil dari buku teks, jurnal, makalah, artikel, koran, dan lain-lain. Proses ini disebut pengembangan bahan ajar melalui penataan informasi. Namun, dalam proses penataan informasi tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap bahan ajar yang diambil dari buku atau informasi yang ada di pasar. Jadi, materi dikumpulkan kemudian difotokopi secara langsung. Sumber materi berasal dari buku teks dan sebagainya tersebut dipilah-pilah, kemudian disusun berdasarkan tujuan atau standar kompetensi atau mengikuti silabus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Julia Citra dengan NIM 12205193068. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk tulisan bahan ajar. Yang poin ketiga yaitu penataan informasi atau kompilasi. Di samping materi dilengkapi dengan pedoman belajar untuk siswa yang berisi petunjuk penggunaan materi, latihan-latihan, dan tugas yang dilakukan siswa. Materi tambahan berupa pedoman belajar untuk siswa perlu disusun oleh guru berdasarkan tujuan atau standar kompetensi, yaitu kompetensi, indikator, dan silabus. Penataan berurutan berdasarkan standar kompetensi dan indikator atau tujuan pembelajaran. Setelah tersusun rapi, guru memberi halaman penyekat berisi nomor pertemuan, tujuan pembelajaran atau kompetensi, pokok bahasan, dan deskripsi singkat. Bahan bacaan yang dikompilasi, tugas, dan lain-lain.
yang perlu diketahui siswa. Prosedur kompilasi yang pertama yaitu kumpulkan seluruh bahan yang akan dijadikan acuan seperti yang tercantum dalam silabus. Dan yang kedua, tentukan bagian-bagian buku atau sumber yang sesuai silabus. Dan yang ketiga, fotokopi berdasarkan urutan pokok bahasan. Dan yang kelima, buatlah halaman penyekat untuk masing-masing pokok bahasan. Dan yang keenam, jilidlah dengan rapi. Nah, selanjutnya yaitu tentang beberapa aspek teknis penulisan bahan ajar yang terbagi menjadi 10. Yang pertama, warna cover sesuai dengan program studinya masing-masing dengan logo bagian atas setelah judul buku ajar. Dan yang kedua, naskah diketik dengan komputer, huruf Times New Roman, font size 12 untuk teks, font size 14 untuk judul, dengan jarak 1,5 spasi. Kertas ukuran A4 tidak bolak-balik. Dan yang ketiga, pengesahan ditandatangani dosen yang bersangkutan, ketua jurusan, dan seterusnya. Dan yang keempat, format dan sistematika penulisan diperiksa P3A1 dalam atau lampiran 4. Dan yang kelima, jumlah halaman antar bab termasuk subbab diusahakan seimbang. Dan yang keenam, sebaiknya gunakan ilustrasi yang bervariasi dalam naskah buku, misalnya tabel, diagram, foto, kartun, sketsa, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, gunakan bahan tulis sesuai kaidah bahasa Indonesia, baku, rujukan buku Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI atau edisi terakhir. Jumlah soal yang ke-8, jumlah soal latihan, usahakan bentuk pilihan ganda minimal 10 pilihan ganda dan esai uraian yang berjumlah 5 soal. Dan tugas latihan sesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang ke-9, dalam prakata dan pendahuluan sebaiknya digunakan kata Anda untuk menunjukkan sapaan atau komunikatif. Gaya bahasa yang luas dan tidak kaku atau monoton. Dan yang ke-10, bahan ajar dilengkapi dengan silabus dan rancangan pembelajaran semester. Dan selanjutnya yaitu tentang format penulisan bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak 1,5 spasi untuk bab, judul bab menggunakan huruf kapital. Dan font Times New Roman 14 di bold dan menggunakan ukuran kertas A4. Dan dari sisi atas dan kiri 2,5 cm, dari sisi bawah dan kanan, serta mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut. Yang pertama yaitu halaman judul, dan yang kedua halaman pengesahan, yang ketiga prakata, dan yang keempat daftar isi, yang kelima gambar bila diperlukan, dan yang ke-6 daftar tabel bila diperlukan juga, yang ke-7 capaian pembelajaran mata kuliah, dan yang ke-8 bab, ke-9 daftar pustaka, dan yang ke-10 lampiran, dan yang ke-11 biodata penulis, dan seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniza Rotunisa, NIM 12205193072. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian bahan ajar. Dalam proses pembelajaran, maka adanya bahan ajar itu sangat penting
guna untuk melancarkan suatu proses belajar mengajar. Dengan adanya bahan ajar tersebut, maka guru lebih mudah mengajarkan materi kepada peserta didik. Di sini ada beberapa cara pemakaian yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu bahan ajar. Yang pertama yakni penyajian program bahan ajar cetak. Dalam penyajian ini atau pemakaian bahan ajar cetak, guru dapat melakukannya dengan memberikan foto atau gambar seputar materi yang akan dipelajari. Dengan hal ini, guru mencoba untuk memberikan materi dengan menggunakan visual atau gambar kepada peserta didik. Maka dalam hal ini atau dengan bahan ajar cetak ini, biasanya guru lebih berperan aktif untuk menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Yang kedua, yakni penyampaian materi atau penyampaian program bahan ajar audio. Bagaimana program bahan ajar yang disajikan sebenarnya tidak ada batasannya, tetapi tergantung pada kreativitas dan sikap inovatif para pengembang dan pembuatnya. Di bawah ini merupakan beberapa alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh seorang guru yang ingin mengembangkan pelajaran dan memproduksi bahan ajar audio sebagai bahan ajar pembelajaran. Beberapa alternatif sajian atau pemakaian program bahan ajar audio antara lain yang pertama yakni talk show atau diskusi. Talk show dan diskusi, Program talk show dapat dibuat menjadi program audio, yakni dengan cara merekam program talk show tersebut. Yang kedua yakni drama atau sandiwara. Drama atau sandiwara audio banyak didengar pada program audio. Yang selanjutnya yakni bercerita. Program cerita audio ini biasanya dibuat oleh seseorang yang memiliki talenta atau kemampuan multisuara. Yang selanjutnya yakni model. Maksud program model audio ini merupakan materi program yang diharapkan dapat ditiru oleh pendengarnya. Yang selanjutnya yakni musik dan lagu. Musik dan lagu yang dimaksud adalah lagu yang dapat mengandung pesan moral atau pesan pendidik kepada pendengar suara atau pendengar audio. Yang dimaksud di sini adalah lagu tersebut dapat menjadikan atau dapat mempunyai pesan moral yang akan bisa diteladani oleh peserta didik. Yang selanjutnya yakni penyajian program bahan ajar video atau pemakaian bahan ajar video. Menurut Rusman berpendapat bahwa bahan ajar video merupakan bahan ajar yang merupakan kombinasi antara audio dan suara. Maka dari itu, bahan ajar video ini dapat dikatakan sebagai bahan ajar audio visual. Karena apa? Karena bahan ajar video tersebut merupakan bahan ajar yang dapat dilihat sekaligus dapat didengar. Dalam penggunaan atau pemakaian bahan ajar video atau audio visual ini terdapat beberapa tujuan atau terdapat 3 tujuan umum. Yang pertama yakni tujuan kognitif. Tujuan kognitif ini yang pertama dapat mengembangkan kemampuan kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan berupa gerak dan sensasi. Tujuan kognitif yang kedua yakni dapat mempertunjukkan serangkaian gambar dan gambar diam tanpa suara sebagaimana bahan ajar foto dan film bingkai, meskipun cara tersebut merupakan cara yang kurang tepat atau kurang ekonomis.
Tujuan kognitif yang ketiga yakni video dapat digunakan untuk menunjukkan contoh cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya menyangkut interaksi kepada manusia. Tujuan yang kedua yakni tujuan afektif. Dengan menggunakan efek dan teknik, video ini dapat menjadi bahan ajar yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosional anak atau peserta didik. Biasanya dengan bahan ajar video ini, anak atau peserta didik akan lebih mudah menangkap materi yang sedang diajarkan oleh guru. Karena apa? Karena bahan ajar video tersebut itu dapat dilihat sekaligus didengar oleh peserta didik. Dan tujuan yang ketiga yakni tujuan psikomotorik. Tujuan psikomotorik yang pertama yakni video merupakan bahan ajar yang tepat untuk digunakan yang berfungsi untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Tujuan psikomotorik yang kedua yakni melalui video siswa langsung mendapatkan umpan balik secara visual terhadap kemampuan mereka sehingga mampu mencoba keterampilan yang menyangkut gerakan yang telah ditampilkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.